Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran PAI. Kaifa haluk ya solih-solihah? Bi khair, alhamdulillah. Nah, solih-solihah, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di pelajaran PAI dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semua, ada yang masih ingat pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai materi Asbabun Nuzul surat Al-Kautsar, yang mana tujuan surat Al-Kautsar ini diturunkan yaitu Allah menegaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan nikmat yang banyak kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Nah, selain itu, surat Al-Kautsar juga di dalamnya terdapat perintah untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Yang mana pada minggu lalu kita sudah membahas contoh nikmat yang perlu kita syukuri yaitu adalah nikmat sehat. Nah, setelah membahas Asbabun Nuzul Al-Quran Surat Al-Kautsar, sekarang kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya yaitu isi kandungan Al-Quran Surat Al-Kautsar. Nah, anak-anak semua, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kata Al-Kautsar ini diambil dari ayat pertama yang memiliki 3 arti. Ada yang mengartikannya sebagai sungai, ada yang mengartikannya sebagai telaga, dan ada yang mengartikannya sebagai nikmat yang banyak. Namun, dari ketiga arti tersebut tidak mengubah makna yang ada di dalam kandungan surat Al-Kautsar. Oke, sekarang kita akan membahas isi kandungan surat Al-Kautsar ayat demi ayat. Kita mulai dari ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna. Nah, inna di sini artinya sesungguhnya kami. Nah, kami di sini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa menggunakan kata kami? Kan Allah itu satu. Kenapa tidak aku? Nah, jadi anak-anak semua, kata kami di sini yaitu konteksnya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan berarti Allah itu banyak. Nah, selanjutnya atau telah memberi kami. Jadi kembali lagi naknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah sudah memberi kepada siapa? Kepadamu. Nah, mu-nya di sini ditunjukkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al-Kautsar, yang mana tadi Al-Kautsar ini mengandung 3 makna. Ada yang mengartikannya sebagai sungai, atau telaga, atau nikmat yang banyak. Nah, jadi solih-solihah di ayat 1 ini Allah menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan nikmat yang banyak kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu sungai Al-Kautsar. Nah, sungai ini berada di surga, yang mana kalau kita meminumnya, kita tidak akan merasa haus lagi untuk selama-lamanya. Nah, di ayat 1 ini ada salah satu sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, siapakah yang minum di telaga Kautsar ini?" Kemudian Rasul pun menjawab, "Ikhwani." Nah, kemudian para sahabatnya pun menjawab, "Kamikah itu ya Rasul?" Nah, kemudian Rasul pun menjawab kembali, "Antum ashabi." Nah, jadi kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Nah, kalian akan minum juga, tapi ada manusia yang disebut ikhwani, yaitu mereka yang tak pernah melihatku, tapi mereka percaya kepadaku.
Nah, jadi anak-anak yang bisa merasakan kenikmatan di Sungai Al-Kautsar ini selain sahabat-sahabat Nabi, yaitu umat Nabi Muhammad yang tidak pernah bertemu dengan beliau, tapi kita percaya bahwa beliau itu ada. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya robbal alamin. Lalu, setelah kita diingatkan di ayat 1 mengenai nikmat yang banyak, bagaimana cara membalas nikmat Allah ini? Nah, jawabannya ada di ayat kedua, yaitu yang berbunyi Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, nah di sini berupa perintah, maka dirikanlah sholat kepada siapa? Untuk siapa? Li rabbika, untuk dia yang menciptakan, untuk dia yang menjaga, untuk dia yang memberi rezeki, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wanhar, dan berkurbanlah. Jadi di ayat kedua ini yaitu jawaban bagaimana cara membalas nikmat Allah ini, yaitu dengan cara sholat dan berkurban. Nah, tapi yang harus diperhatikan, untuk siapa kita sholat, untuk siapa kita berkurban, yaitu untuk dia yang menciptakan, dia yang menjaga, dan dia yang memberi rezeki. Siapa yang memberi rezeki itu semua? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ayat ketiga, Inna syani'aka huwal abtar. Inna artinya yaitu sesungguhnya. Nah, sesungguhnya ini berupa penekanan makna. Penekanan untuk siapa? Penekanan untuk syani'aka, yang membenci kamu. Huwal abtar, dialah yang terhapus. Nah, kira-kira apa ya maksud dari ayat ketiga ini? Nah, jadi anak-anak semua, kenapa di ayat ketiga ini ada kalimat inna syani'aka, sesungguhnya orang yang membenci kamu. Kenapa ada orang yang membenci kamu? Karena kalau misalkan kita melaksanakan ibadah yang dua tadi di ayat kedua, yaitu sholat dan berkurban, pasti ada yang membenci. Kenapa Allah membiarkan ada orang yang membenci kita? Nah, inna a'tainaka fasholli li rabbika inna syani'aka. Jadi ketiga-tiganya Allah ini mempunyai kuasa, yang artinya kalau Allah yang memberikan engkau rezeki dan kepada Allah juga engkau beribadah, inna syani'aka huwal abtar, maka dialah yang terputus. Nah, anak-anak semua bisa dilihat dari cerita Nabi Muhammad SAW. Jadi, Nabi Muhammad SAW itu tidak mempunyai anak laki-laki, yang mana pada zaman dahulu anak laki-laki itu menjadi pemimpin penerus selanjutnya. Kemudian orang-orang kafir itu mengejek Nabi Muhammad SAW kalau Nabi Muhammad ini tidak mempunyai anak laki-laki yang bisa menjadi penerusnya. Namun apakah hal itu menjadikan Nabi Muhammad tidak diingat, tidak dikenang sepanjang masa? Tidak, bahkan Nabi Muhammad SAW sampai detik ini diingat oleh semua umat muslim. Setiap detiknya selalu ada yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, bahkan orang yang mengejeknya atau orang-orang yang dulu mencaci Nabi Muhammad SAW, apakah dikenang oleh kita semua? Nah, ada beberapa yang dikenal, contohnya Abu Lahab misalnya. Nah, tetapi apa dulu yang kita kenang? Apakah kebaikannya atau keburukannya? Nah, anak-anak semua, setelah kita mengetahui isi kandungan surat Al-Kautsar, semoga kita termasuk ke dalam golongan orang yang bisa menikmati sungai Al-Kautsar. Maka dari itu kita harus bisa lebih bersyukur lagi atas nikmat yang telah Allah berikan. Selain itu, kita harus melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat dan berkurbanlah.
Dan satu hal lagi, semoga kita bisa lebih memperbaiki niat kita beribadah hanya untuk kepada Allah, bukan untuk dipuji orang lain. Selain itu, kita jangan merasa takut kepada orang-orang yang membenci kita. Jangan sampai orang-orang tersebut menghentikan niat-niat baik kita. Karena sesungguhnya orang tersebut dialah orang yang terputus atau tidak akan dikenang sepanjang masa. Alhamdulillahirrabbilalamin, untuk pelajaran PAI hari ini sudah selesai. Semoga pelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.